Setelah Boruto terkena serangan mini Bijudama milik Jura di chapter 12, bagaimanakah kondisi Boruto setelah kejadian itu? Langsung saja kita lihat cerita kelanjutannya, di mana Boruto to Blue Vortex chapter 13. Let's go! Cover manga Boruto to Blue Vortex chapter 13 diisi oleh Boruto yang lengkap dengan atribut ala gurunya Sasuke. Manga kali ini berjudul, Jippo. Narasi berbunyi, teruslah maju, tak peduli apa yang menantimu di ujung sana. Boruto tak berdaya karena peluru iblis Jura. Mampukah Boruto menghindar dari serangan berbahaya selanjutnya dari Jura? Cerita dibuka dengan tatapan tajam mata Rinnegan Jura. Sambil melayang di udara, memperhatikan Boruto yang tergeletak tak berdaya. Jura bersiap dengan serangan berikutnya, yang terlihat akan mengakhiri hidup Boruto. Namun tiba-tiba sesuatu muncul dari perutnya, yang ternyata dia adalah Mamushi alias Shinju Bak. Bak melapor pada Jura bahwa ada seseorang membantu Boruto menurut informasi dari Matsuri. Jura pun sadar, mengapa Boruto tahu tentang Togedama. Jura pun menyadari betapa berbahayanya Boruto Otsutsuki, bahwa dia bukanlah manusia sembarangan. Jura pun mengajak Bak kembali ke markas dahulu, untuk selamatkan Togedama Hidari sebelum membusuk. Jura kembali berkata, betapa beruntungnya Boruto masih bisa selamat dan tetap hidup. Menurutnya ini seperti sebuah takdir baik untuk Boruto. Di dalam keadaan Boruto yang setengah sadar, Boruto membayangkan kejadian di masa lalu. Boruto terlihat terdesak di suatu tempat. Ternyata Boruto sedang dalam pelariannya dalam buruan para shinobi, efek insiden Zeno Eida. Tepat di belakang Boruto sesuatu muncul. Ternyata itu adalah sebuah katak kecil. Katak itu memberitahu Boruto bahwa, ada sekitar 20 ninja memburunya. Katak itu pun mengejek Boruto karena terpojok, dan mengatakan dia pasti tidak akan membunuh para ninja tak berdosa itu. Boruto bertanya siapakah katak itu sebenarnya. Katak itu pun menjawab, bahwa dia bukanlah musuh, atau tim pencarinya. Boruto mengatakan apa maunya. Katak itu memerintah Boruto agar meletakkan tangannya di atas punggungnya, lalu kabur bersamanya jika ingin mengetahui identitasnya. Katak itu pun mendesak Boruto agar menurutinya, karena tempat yang mereka tuju lebih baik dari situasi sekarang. Boruto pun meletakkan tangannya di punggung katak itu. Terlihat di suatu tempat seseorang gunakan segel di tanah, dan merapalkan Kuchiyose no Jutsu. Asap pun mengepul tepat di depan matanya. Dan kemudian muncullah Boruto. Boruto langsung berkata, tempat apakah ini? Orang di depan Boruto menjawab, bahwa tempat ini adalah bekas markas Orochimaru di Negara Angin. Tempat yang sangat tersembunyi dan sudah dilapisi genjutsu, maka shinobi yang memburu Boruto tidak akan mudah melacaknya. Dia mengatakan, katak kecil itu adalah dia yang mengendalikannya dari jarak jauh, dengan mengalirkan cakranya. Dan sebenarnya katak itu adalah alat sains ninja buatan manusia yang menyerupai katak asli. Boruto kembali berkata, siapakah dia, mengapa mengetahui tentangnya? Seseorang itu pun menempelkan topeng ke wajahnya. Boruto sedikit menyadari, dan teringat seseorang. Ternyata dia adalah Kashin Koji, manusia buatan Amado, kloningan dari Jiraiya. Boruto pun langsung mengingatnya, karena Koji sempat membunuh Ao ninja dari Kirigakure di depan matanya, dan mencoba membunuh kakaknya Konohamaru. Koji bertanya, apakah dia benar adalah Boruto? Dia hanya ingin memastikan, agar Boruto menjawab dengan jujur. Boruto langsung menyadari, bahwa Koji telah tahu tentang Zeno. Di dalam ingatan Koji, Boruto adalah wadah Ishiki yang dia bantu untuk kabur dari Kara, tapi semua itu adalah tidak benar. Koji sebenarnya tidak tahu tentang Zeno, namun dia tahu efeknya yaitu, tentang Boruto yang takdirnya tertukar dengan Kawaki. Yang mengakibatkan Boruto terusir menjadi buronan desa. Boruto pun sedikit bingung, mengapa Koji yang terkena Zeno, bisa memahami situasinya sekarang. Koji berkata dia sudah mengetahui kejadian ini sebelum terjadi. Kemudian Boruto terkejut dengan pernyataan Koji. Koji meminta maaf, karena di masa lalu harus bertarung dengan Boruto dan lainnya, karena misi itu semata-mata hanya untuk mengecoh Ishiki. Boruto pun memahami hal itu, karena dia juga seorang shinobi, yang kurang lebih sama dalam menjalani misi. Koji menjelaskan, dia dibuat oleh Amado bukan hanya untuk kalahkan Ishiki, tapi juga gagalkan rencana pohon dewa, yang membuat planet akan dihancurkan.
Setelah dia berhasil keluarkan Ishiki dari Jigen, dia pikir tugasnya sudah selesai. Saat dia tergeletak tak berdaya setelah bertarung dengan Ishiki, tiba-tiba Koji melihat rangkaian gambaran kejadian di depan matanya. Dia pun menyadari, kemungkinan gambaran itu adalah penglihatan yang akan terjadi di masa depan. Dia melihat, meski Ishiki telah musnah, sebenarnya ancaman utama adalah Jubi yang membuat planet dalam bahaya. Koji memutuskan tidak akan mengakhiri hidupnya, demi keselamatan planet dari ancaman Jubi. Koji pun mencoba memahami kekuatannya dengan cara membandingkan penglihatan masa depan dengan kenyataan yang sudah terjadi. Kemudian Boruto bertanya pada Koji, bahwa dia juga sudah tahu, dirinya yang tertukar dengan Kawaki sebelumnya karena Zeno. Koji berkata perkiraan Boruto memang benar, namun sebelum mereka saling berbicara, di dalam ingatan Kashin Koji sejak awal bahwa Kawaki adalah putra dari Hokage. Boruto cukup rumit memahami cara kerja kekuatan Koji, dan juga, mengapa Kashin Koji tiba-tiba mempunyai kekuatan seperti itu. Koji pun menyinggung soal Otsutsuki Shibai dari pengetahuan Amado. Suatu entitas yang kekuatannya setara dewa, dan di masa lampau hancurkan beberapa planet dengan kekuatan Shinjutsunya. Semua anggota Kara ditransplantasi sel Shibai, untuk bertujuan salah satu dari mereka mendapat kekuatan Shinjutsunya jika beruntung. Hasilnya, seperti kode yang mendapat kekuatan Sumeato atau tanda cakar untuk media teleportasi, Daemon mampu pantulkan semua serangan lawan, dan Eida mendapat kekuatan setara dewa, contohnya seperti Zeno yang sedang terjadi sekarang. Namun Koji, Delta dan Boro, tidak dianugerahi kekuatan Shinjutsu itu. Tetapi, saat Koji nyaris tewas saat hadapi Ishiki, tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan itu. Yaitu kekuatan yang mampu melihat kemungkinan kejadian di masa depan. Kekuatan itu disebut Jippo, atau segala arah. Namun masa depan yang dilihat Kashin Koji, garis waktunya hanya satu. Lebih gampangnya satu titik mempunyai banyak cabang. Cabang itulah menghasilkan berbagai macam varian masa depan, yang mungkin saja akan terjadi. Contohnya yang berhasil dihindari di masa depan yaitu, tewasnya Naruto di tangan Ishiki, lalu Ishiki bereinkarnasi di tubuh Kawaki, dan planet yang mereka tinggali musnah karena diserap pohon dewa. Padahal, peluang terjadinya hal seperti itu sangatlah besar. Boruto pun terkejut setelah mendengar penjelasan itu. Koji memberi contoh lain, saat Kawaki memindahkan Hokage ke dimensi Daikokuten. Boruto dan Kawaki bertengkar hebat, hingga menyebabkan Boruto tewas oleh Kawaki. Begitupun Sarada bernasib sama seperti Boruto, tewas setelah berusaha memisahkan mereka bertengkar. Pada saat itu terjadi, Boruto dan Kawaki tidak tertukar akibat Zeno. Dan berlanjut Kawaki bertarung dengan Kode, dengan kekalahan Kawaki, lalu Kawaki dimakan Jubi, dan planet yang mereka tinggali musnah karena pohon dewa. Koji mengatakan, berbagai cabang masa depan yang dia lihat, sebagian besar adalah kehancuran. Memang sulit dimengerti semua itu, apalagi jika tidak benar terjadi. Boruto cukup ragu mendengar penjelasan Kashin Koji. Koji menyamakan seperti kejadian Zeno ini, sesuatu yang mustahil, namun terjadi. Boruto tidak sepenuhnya mengakui pernyataan penglihatan masa depan Koji, namun semua itu harus dihadapi dengan serius, karena mempunyai dasar yang meyakinkan. Kashin Koji berterima kasih pada Boruto, karena telah mengerti penjelasannya. Boruto berkata, apa gunanya semua itu, pada akhirnya hal buruk itu akan terjadi. Koji mengatakan, kegunaan terbesarnya adalah informasi, jadi semua hal yang dia lihat, bisa mereka hindari dan antisipasi. Boruto pun sadar, akan pertolongan yang disampaikan Kashin Koji. Kemudian Kashin Koji menawarkan pada Boruto akan melatihnya, untuk menguasai teknik yang sudah dia dapatkan di masa depan. Boruto pun terlihat antusias, ingin segera melakukannya. Kashin Koji hanya menjalankan yang dia lihat di masa depan. Dia juga akan memberitahu cara selamatkan gurunya Sasuke, yang saat ini menjadi pohon. Dilanjut Koji memberitahu kemungkinan terburuk yang akan terjadi di masa depan. Jubi akan lepas kendali dari Kode, kemudian mereka akan berevolusi menjadi manusia Shinju yang mempunyai kesadaran sendiri. Tetapi semua itu bisa dihindari, dengan cara melenyapkan akarnya yaitu Jubi, sebelum itu semua terjadi. Tapi peluangnya cukup sulit, karena di masa depan para manusia pohon dewa, akan selalu muncul di berbagai cabang garis waktu. Dan paling berbahaya adalah pemimpin para Shinju itu yaitu bernama Jura. Koji mengatakan, di masa depan Boruto akan tewas olehnya. Hal buruk di 3 cabang masa depan yang selalu terjadi yaitu,
Boruto tewas di tangan Jura, Kawaki dimakan Jubi, dan planet akan musnah. Kemungkinan terburuk itu harus bisa dihindari, karena banyak faktor yang dapat merubahnya. Salah satunya, pembicaraan Kashin Koji dan Boruto setelah mengetahui fakta ini juga merubah masa depan setiap detik. Boruto mengatakan, meski ada rencana untuk membunuh Kawaki, demi menghalangi rencana pohon dewa, dia tidak akan melakukannya. Boruto akan berjuang keras menyadarkan saudaranya Kawaki, dan menyatukan keluarga Uzumaki menjadi utuh kembali. Boruto sadar ancaman utama adalah Jubi, dia pun akan membereskannya termasuk juga kode, jika menghalangi rencananya. Cerita kembali ke masa depan saat ini yang sedang berjalan. Terlihat Boruto yang masih terkapar setelah terkena serangan Jura. Dan Sarada menyuruh gurunya Konohamaru untuk menolong Boruto daripada dirinya. Di sisi lain, terlihat Himawari yang sudah sadar, karena lukanya pulih karena cakra Kyuubi. Dia pun berlari menuju Sarada untuk menyembuhkannya. Sarada terkejut bisa sembuh secepat itu, berkat bantuan Himawari. Sumire pun berteriak memanggil Himawari, untuk menolong juga Boruto. Kawaki berkata pada Himawari, agar tidak mendekati Boruto. Himawari dan Sarada berkata mengapa Kawaki melarangnya. Kawaki tidak bermaksud seperti itu, dia hanya ingin melakukan sesuatu. Dia pun memberi kode pada Konohamaru. Kemudian Konohamaru segera mengambil kesempatan itu, dan menyuruh Sumire menjauh dari Boruto. Dia pun segera memborgol Boruto dengan borgol segel buatan Amado, agar tidak bisa gunakan jutsu apapun. Sarada protes, apa yang sedang dilakukan Konohamaru? Konohamaru menjelaskan, ini hanya prosedur ninja, agar bisa menggali informasi, kemudian diserahkan pada Hokage. Terlihat Kawaki mengambil sesuatu dari punggung Boruto. Dia pun menyadari, bahwa yang dia pegang adalah kata Kashin Koji. Koji pun terkejut, dan cukup kesal setelah Kawaki mengetahuinya. Beralih pada markas para Shinju. Terlihat Jura meletakkan Togedama Hidari di atas kubus. Kemudian akar Shinju keluar dari inti pohon, dan terlihat memberi energi pada Togedama itu. Lalu keluar sebuah kepulan asap, kemudian muncullah Hidari menghirup kehidupan kembali. Jura pun memastikan, bahwa dia adalah Hidari yang seperti sebelumnya. Dengan cara memastikan menanyakan identitasnya, sebagai Shinju Hidari yang dia kenali. Dari jauh Matsuri bertanya sesuatu pada Jura, bolehkah dia melakukannya? Terlihat sebuah Togedama yang tumbuh dari pohon Shinju. Matsuri sudah tidak sabar ingin melihat sosoknya, Jura pun mengizinkan untuk memetik atau memanennya. Matsuri pun segera mengambilnya, dan meletakkan di atas kubus dengan kekuatan barunya. Mata para Shinju itu pun semua tertuju pada Togedama itu, sambil memikirkan nama yang cocok untuk anggota baru mereka. Manga kali ini ditutup dengan narasi berbunyi. Dengan pulihnya Hidari, dan kemunculan Shinju baru, serta tertangkapnya Boruto, mampukah mereka terhindar dari masa depan buruk yang kemungkinan akan terjadi? Manga Boruto to Blue Vortex Chapter 13 pun selesai.